Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Ini aktivitas aku setelah masak pagi hari ya. Seperti biasa kalau pagi-pagi suka bikin sarapan. Dan ini aku mau bersihkan dapur aku yang kecil mungil. Mumpung sekarang udah mulai libur sekolah ya teman-teman. Jadi anak-anakku semuanya libur ya. Apa teman-teman di sana semuanya anak-anaknya libur? Kalau dari jadwal pemerintah sih begitu ya. Jadi kita nanti masuk sekolah lagi tanggal 6. Dan sebelum bulan puasa niatnya aku mau bersih-bersih rumah dulu supaya nantinya kalau misalnya udah puasa biasanya hari pertama itu suka lemes ya teman-teman. Jadi rumah itu nggak terlalu berantakan. Sebenarnya aku sih nggak terlalu ngaruh ya karena aku punya anak kecil. Jadi walaupun pagi-pagi itu dibersihin pasti siangnya juga pasti berantakan ya teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan bukan mudah-mudahan ya, tapi rumah kalau misalnya jarang dibersihin itu pastinya pas waktu dibersihin itu bikin capek. Tapi kalau misalnya ngereyeh ya tiap hari kita beres-beres rumah nantinya nggak terlalu berantakan banget, minimal nggak kotor ya. Kalau berantakan itu pasti, kalau kotor itu mungkin nggak karena tiap hari dibersihkan. Apalagi di kolong kompor kayak gini biasanya kotor banget. Insya Allah kalau misalnya punya rezeki aku pengen pakein hordeng ya, jadi nggak kelihatan itu berantakan banget. Tapi sebenarnya itu di dalam kolong itu cuman ada galon galon tempat air minum, tempat pakaian kotor, dan tempat beras. Dan setelah aku bersihkan dapur, aku mau bersihkan tengah rumah ya, ruang tamu. Aku duluin ruang dapur karena itu benar-benar cepel ya. Kalau misalnya udah beres masak itu kalau diinjak gak enak karena anak-anak suka bolak-balik, takutnya nanti kalau ruang tamu dulu dibersihin nantinya nginjek lagi ruang tamu jadinya kotor. Jadi dapur dulu dibersihin ya. Nah ini kalau pagi-pagi suka berantakan banget, apalagi anakku suka banget potong-potongin kertas. Dan niatnya aku mau bersihin ini si sarung kursi ya teman-teman. Kemarin baru aja aku beli karena kursiku udah jelek banget. Jadi kalau disarungin kayak gini jadi nggak kelihatan jelek banget ya. Dan insya Allah niatnya sih mau beli yang satu lagi, tapi nggak tahu kapan, nunggu rezekinya aja ya. Dan ini membantu banget karena kalau misalnya nanti hari raya lebaran kayaknya ini dicuci ya supaya kelihatan lebih bersih ya. Ngaruh juga ya kalau misalnya ada tamu itu si kursinya jelek atau berbau gitu ya, karena kan ini hampir tiap hari aku duduk di situ dan anak-anak karena aku punya kucing ya. Kucing juga suka naik ke situ, tidur di situ padahal dia udah main di mana gitu, jadi kotor banget. Kalau misalnya disarungin kayak gini jadinya bisa dicuci. Dan ini aku buka dulu talinya karena ini tali bagian bawah. Sebenarnya ini ukuran untuk yang 4 orang duduk ya, tapi aku belinya kegedean, harusnya yang beli 2 orang duduk. Jadi ini kalau misalnya dibungkus itu sampai bawah banget gitu ya karena kegedean. Gak apa-apa ya daripada ini kelihatan nggak bisa dicuci ya, karena mungkin aku bingung juga kalau misalnya kursi kotor itu harus digimanain. Udah sering dijemur tapi karena udah kelihatan kusam, jadi kalau misalnya pakai sarung itu kelihatannya lebih bagus. Dan ini aku mau geser-geser bagian belakang kursi ya supaya semua kotoran itu hilang. Dan ini anakku udah pada bangun, si kakak lagi sholat subuh dan si ade lagi ngegambar. Gak tahu kenapa kalau misalnya hari libur mereka tuh bangunnya pagi-pagi. Kalau misalnya mau sekolah biasanya semuanya dibangunin ya. Dan mungkin ada pengen kemana gitu, pengen main, jadi pagi-pagi bangunnya. Lanjut aku mau bersihin kamar Pasu yang udah berangkat ke pabrik. Kalau misalnya nanti bulan puasa kayaknya berangkatnya lebih subuh ya, karena biasanya kalau di pabrik itu sahur itu udah mulai berangkat, jadi pengennya itu sebelum buka puasa itu udah nyampe di rumah. Mudah-mudahan sih diberi kesehatan ya kita semua supaya lancar menjalankan ibadah puasa. Dan lanjut aku mau gulung aja kasur Pasu ini ya, karena kalau misalnya disarandekeun ya teman-teman bakalan harerin ya. Jadi aku mau taliin dulu ini teh pakai kawat. Ini sering banget aku ganti karena ukurannya susah, jadi aku ganti lagi yang baru. Kalau dilipat digulung kayak gini jadinya nggak ganggu tempat ya.
Kalau misalnya nanti kalau mau dijemur tinggal dikeluarin aja ya, dibreng-brengkeun gitu ya teman-teman. Dan ini kita gulung agak sedikit susah ya karena ini busanya meronta-ronta pengen gak mau digulung. Jadi aku taliin agak kuat gitu ya. Dan itu kucing aku yang lagi lincah banget pengen bolak-balik. Jadi dia mah dianggapnya kita teh main padahal kita lagi sesapu ya. Nah kita sapuin sampah luar lumayan berantakan ya, apalagi di bagian kursi itu ternyata banyak banget kotoran bekas anakku makan ya. Dan ini aku mau keduk dulu ya teman-teman, karena si Abah tadi udah nyapu jalannya, jadi takutnya balak lagi ya, jadi berantakan lagi. Jadi aku keduk aja, jadi ambil sampahnya nanti dibuang langsung ke tempatnya. Lanjut aku mau cuci baju ya teman-teman. Dan tadi si sarung kasurnya itu nggak direndam dulu ya, jadi aku langsung aja karena nggak terlalu kotor, karena kemarin juga udah dicuci tapi sekarang mau dicuci lagi mumpung lagi libur sekolah. Dan ini aku mau masukin airnya seperti biasa aku masukin lewat bak ya, karena aku nggak punya selang. Dan kita mau masukin pakaiannya yang sebelumnya udah aku rendam pas waktu subuh ya. Jadi pas waktu subuh teh aku pasti rendam pakaian dulu supaya jadinya lebih gampang rontok. Ini keadaanku di pagi hari ya. Kalau misalnya pagi-pagi pasti paciweuh beresin pagawean ya teman-teman. Jadi supaya nanti siangnya kalau misalnya mau ke pasar beli daging atau beli apa itu rumah udah bersih. Dan ini ternyata lampunya kekereciuman ya teman-teman, jadi kedap-kedip takutnya itu konslet, jadi aku liatin lagi. Dan ternyata nggak lama kemudian itu pasti mati lampu gitu, mungkin karena kabelnya kurang pas gitu ya teman-teman. Gimana teman-teman, udah pada belanja belum ke pasar? Kayaknya di pasar itu pada penuh ya, karena semua orang pasti pada beli daging atau udah beli ayam gitu. Alhamdulillah untuk kali ini aku nggak ke pasar karena udah mesen sama teman aku yang punya ternak ayam, jadi lebih murah kalau misalnya beli langsung ke peternakannya. Dan juga udah langsung dianterin ke rumah, jadi kita nggak usah berani pergi ke pasar gitu beli ayam sambil desek-desekan. Tapi itulah serunya ya kalau misalnya belanja ke pasar gitu pas waktu banyak orang gitu. Tapi aku mah nggak mau, takutnya nantinya jadi harganya jadi berubah gitu ya, takutnya lebih dari budget. Untuk sekarang alhamdulillah masih bisa terjangkau untuk beli ayamnya. Mungkin kalau di pasar udah pada naik harganya ya. Untuk perbumbuan aku belum beli ya karena kemarin masih ada, karena kemarin aku beli bawangnya lumayan agak banyak. Dan aku jarang masak karena kemarin teh sering dapat besek gitu ya teman-teman dari tetangga, jadi alhamdulillah membantu banget. Dan ini aku lagi nyuci elap ya teman-teman, jadi kalau misalnya elap aku nggak giling di mesin cuci ya, takutnya rusak karena itu kotor banget, jadi aku giles aja satu persatu sambil aku lihat keadaan rumah aku yang pagi-pagi itu selalu pak pikpak ya kalau misalnya pagi-pagi nggak bisa enggak. Dan itu tanaman aku kemarin baru aja aku pindahin karena tempatnya itu udah jelek ya teman-teman, karena bagian bawah itu aku pakai kayu, dan kayu kalau misalnya udah kena air terus-terusan jadinya lapuk, jadi aku pindahin aja. Tapi kalau masih kelihatan bagus ya walaupun gitu nggak ngejajar gitu ya teman-teman. Makasih banget yang udah mampir nonton channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Kami dari Sukabumi ya, perkenalkan ya. Yang baru nemu channel kita, mudah-mudahan betah ya. Ini kegiatan Ibu Rumah Tangga di Sukabumi yang setiap harinya riweh kayak gini ya. Sama aja mungkin ya ibu-ibu dimanapun. Kalau misalnya pagi-pagi pasti paciwuh, apalagi kita nggak pakai ART ya. Nah ini kita sikat satu persatu sambil mau planning gitu apa yang harus dimasak pas waktu bulan puasa. Kadang aku suka bingung ya, kadang misalnya bulan puasa itu pengen banget, banyak banget pengennya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan gak terlalu mahal pengen-pengennya. Jadi paling rata-rata kita teh buat ram pas waktu buka ya, supaya kalau biasanya kalau buat ram itu walaupun menunya sederhana tapi nikmat karena ngeriung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masing-masing itu biasanya pas waktu sahur ya, karena emak abah di rumahnya dan kita di rumah masing-masing. Biasanya menunya aku bikin sayur bening aja supaya gampang gitu dimakan. Untuk tahun ini mudah-mudahan anakku yang paling kecil itu niatnya mau ikutan puasa, tapi insya Allah ya mudah-mudahan. Tapi karena kata bu gurunya kalau misalnya berangkat pagi sampai siang gak boleh bawa makan sama gak boleh bawa minum gitu ya.
Jadi mudah-mudahan sih si adek kuat ya. Tapi kalau aku mah dulu kakaknya itu sekitaran umur 7 tahun udah mulai puasa walaupun cuma setengah hari, dan itu pun pas waktu kelas 2 itu juga udah mulai belajar puasa 1 hari full. Alhamdulillah pada kuat ya, karena mereka itu emang pada jelek makannya, jadi nggak susah kalau nggak makan sama nggak minum. Tapi paling nggak kuatnya kalau misalnya nggak jajan gitu ya. Nah ini kita mau pindahin itu si airnya, si baskomnya mau dipakai buat nyimpan airnya aku pakai air pam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau nyuci itu pakai air pam, tapi kalau mau cuci piring itu pakai air waduk, karena air pam itu jadinya bening banget. Kalau air waduk itu takutnya ada kotoran sedikit ya, dan juga itu kalau misalnya lagi dibedahkan ya teman-teman itu kotor banget. Dan ini keadaan rumahku di pagi hari karena halamanku di tembok, jadi kalau misalnya 1 sampai 2 kali dalam seminggu itu disikat ya teman-teman, apalagi bagian pinggir itu karena kita kan punya kucing suka buang air sembarangan, jadi pengennya bersih gitu. Apalagi aku punya emas sama abah orangnya bersih banget, jadi kegiatan mereka itu terus-terusan bersihin rumah. Jadi alhamdulillah ya, kalau rumah itu ada orang tua pasti kelihatannya bersih dan rapi, dan aku juga jadi terbawa ikut rajin, walaupun kadang-kadang ya teman-teman banyakan malesnya daripada rajinnya. Tapi alhamdulillah kalau si masih abah selalu rajin tiap hari, dan ini aku mau bantuin aja sambil nungguin si cucian aku beres. Jadi aku mau ikut sapu-sapu aja dulu sambil ngeringanin aja, daripada sambil nungguin ngegilingnya beres kita sapuin supaya nggak terlalu capek. Ini kelebihannya kalau misalnya punya rumah halamannya di tembok kayak gini, kelebihannya jadi nggak pernah kotor, jadi nggak ada kotoran tanah atau misalnya cacing itu nggak ada ya. Tapi kekurangannya kalau misalnya jarang dibersihin itu bakalan jadi jatuh gitu karena ada lukutnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya punya halaman di tembok kayak gini harus rajin disikat, dan nanti kalau misalnya udah kering biasanya bagus kelihatannya. Kalau misalnya musim hujan insya Allah itu sering banget ya, jadi sering banget disikat, karena kalau misalnya sering kehujanan itu jadinya kurang bagus kelihatannya. Nah ini kita mumpung airnya masih banyak, dan alhamdulillah di kampung aku kalau air gak susah ya, air dari mana aja ada, itu juga gratis, gak usah bayar. Yang bayar itu cuman air PDAM aja, tapi untuk air waduk kita bayar untuk yang urusnya aja supaya lebih lancar ke bawahnya ya. Dan kita lanjut mau cuci pakaian, dan tadi udah beres digiling tinggal dibilas aja. Semuanya lumayan banyak karena semuanya aku cuci mumpung lagi libur ya teman-teman, kayak mau kena semuanya, karena kan nanti menjelang bulan puasa itu mau taraweh ya, jadi semua mau kena saja dah aku cuci semuanya supaya jadinya harum dan bersih, mumpung ada waktu 2 hari sekarang ya. Dan besok insya Allah kalau misalnya punya rezeki pengen ke pasar belanja sabun ya, kayaknya nggak nyambung ya kalau misalnya munggah beli sabun ya, emang itu yang nggak ada di rumah, jadi kita ke pasarnya beli sabun aja, jadi beli yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya beli yang udah ada itu namanya boros ya teman-teman, jadi beli yang dibutuhkan aja. Karena anak-anak pada libur jadi aku nyucinya di siang hari ya, biasanya pagi-pagi, jadi nggak bisa ngerekam. Kalaupun ngerekam itu jadi kelihatannya butek banget, jadi gelap ya. Kalau misalnya di siang hari itu kelihatannya bagus banget. Jadi inilah kegiatan aku, silahkan nonton ya.
Biasanya aku nyuci itu nggak langsung dijemur ya, jadi direndam dulu pakai pewangi supaya jadinya lebih wangi. Dan juga nanti ngegosoknya jadi nggak terlalu capek ya teman-teman, karena aku tipe orang yang semuanya digosok, nggak cuman baju seragam aja tapi juga baju sehari-hari juga digosok supaya jadi kelihatan lebih rapi. Dan ini anak-anak lagi pada ngeriung sama emak sama abah, udah pada sarapan pagi-pagi, jadi kita nongkrongnya di depan rumah aja sambil liatin tanaman sama ikan di kolam ya. Nah ini kita bilasin si sopanya, si sarung sopanya, jadi aku peres-peres dulu karena nggak kuat, karena berat, jadi aku pindahin aja nanti dibilas lagi. Karena di rumah ada tape, jadi aku bikin bolu dan hasilnya alhamdulillah. Makasih buat yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.